Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu zakat? Zakat itu contohnya ini zakat. Ini sebutan atau nama dari haknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikeluarkan seseorang yang hartanya sudah sampai hal nisab, yang nanti ada mustahiknya yang menerima, fakir miskin, yatim piatu, itu yang berhak menerima. Tapi zakat ini haknya Allah. Zakat itu haknya siapa? Haknya Allah. Berarti kalau ada orang kaya tidak bayar zakat, itu urusannya dengan siapa? Urusannya dengan Allah, bukan fakir miskin. Gak ada urusan fakir miskin, orang kaya membayar zakat apa tidak, itu urusannya. Itu urusannya dia dengan urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zakat itu sebutan daripada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang punya tabungan sudah setara dengan 85 gram emas, cukup 1 tahun tidak dikeluarkan, urusannya dengan Allah. Hitung-hitungannya dengan Allah, perhitungannya dengan Allah, bukan dengan fakir miskin. Nanti kalau sudah dikumpulkan baru yang berhak siapa yang penyalurannya, fakir, miskin, musafir dan lain sebagainya. Tapi zakat itu sendiri, pemberian nama zakat itu adalah sebutan nama bagi hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Nah, itu sebutan zakat. Makanya di masa Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, ada suatu kaum tidak menunaikan zakat, itu diperangi. Itu dalam fikih itu terjadi diskusi yang ribet. Ribetnya apa? Karena dua orang mukmin membunuh dan yang dibunuh dua-duanya neraka. Jadi kalau ada dua orang mukmin yang membunuh maupun yang dibunuh dua-duanya neraka, itu tidak boleh dipahami berdiri sendiri. Secara teks kalau ada orang membunuh, oh itu yang membunuh dan yang dibunuh neraka. Sempat ada pertanyaan dari sahabat Nabi, kalau yang membunuh neraka, wah jadi yang dibunuh itu juga niatnya mau membunuh, cuma kedua-duanya yang membunuh dibunuh neraka. Tapi persoalannya kenapa Abu Bakar mengambil kebijakan orang yang menolak zakat, padahal dia bersyahadat, dia sholat, dia puasa, dia haji, cuma nggak mau bayar zakat, kok sampai diperangi? Itu kan pembunuhan terhadap orang mukmin. Bagaimana statusnya di sini? Nah, itu dikaji fikih, dikaji. Sama dengan kalau ada perampok masuk ke rumah kita, namanya Zahid, berarti orang Islam mau merampok harta kita. Kita pertahankan. Karena kita pertahankan, akhirnya berkelahi, si Zaid yang mau merampok ini kita tusuk, meninggal. Apakah benar hadis membunuh dan yang dibunuh neraka? Itu tidak begitu. Cara pemahamannya tidak tekstual seperti itu. Kita membunuh Zaid itu bukan dalam kapasitasnya dia sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tapi dalam kapasitas sebagai perampok. Paham di sini ya? Karena jadi posisinya bukan saya Islam, dia Islam, bukan. Saya Islam, dia merampok harta saya. Itu kan jadi begitu. Maka menjaga kehormatan harta keluarga itu termasuk kalau kita meninggal itu adalah meninggal dalam keadaan fi sabilillah. Sama dengan begitu, makanya Abu Bakar putuskan, setelah musyawarah putuskan, itu satu kaum yang tidak mau bayar zakat, siapkan pasukan, kirim pasukan untuk diperangi. Ternyata di dalam sejarah salah komunikasi, sempat bertobat mau menyetor zakatnya, tapi karena tidak ada handphone, tidak ada telepon, ya untung tidak terjadi. Tapi sudah ada niat, bukan akan diperangi. Itu menunjukkan pentingnya kedudukan zakat. Bukan kaum muslimin yang diperangi, tapi pengingkaran terhadap salah satu rukun Islam itulah yang menjadikan dia diperangi oleh Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq. Nah,
Dia dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung satu, keberkahan. Jadi ada berkah di situ kalau apa itu zakat. Yang kedua, membersihkan jiwa. Jadi jiwa kita dibersihkan dengan apa? Dengan zakat. Kenapa berkaitan dengan jiwa? Karena kita menjadi orang yang dermawan, tidak pelit, tidak kikir, tidak bakhil, ada haknya Allah. Yang ketiga, dan menghimpun berbagai kebajikan. Jadi zakat itu banyak sekali kebajikan yang terhimpun di dalamnya. Makanya di dalam ayat zakat itu adalah agak sedikit unsur pemaksaan. Makanya ayatnya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pungutlah, ambil zakat itu dari harta mereka yang akan membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi ambil, seolah ada unsur pemaksaan. Ada unsur pemaksaan. Tapi yang melakukan tidak boleh perorangan. Ini harus lembaga atau institusi negara. Jadi nggak boleh orang masuk, kamu kaya banyak tamu kita ambil, loh, itu merampok namanya. Jadi harus institusi, harus negara. Makanya ada undang-undang zakat di negeri kita, alhamdulillah. Undang-undang haji juga ada. Itu wujud bahwa Indonesia itu ya meskipun dengan segala kekurangannya tidak sekuler-sekuler. Makanya tetap kita pelihara. Terus sebelum kita lebih jauh menyebut angka-angka yang meskipun mungkin hari ini nggak tuntas, kita harus paham benar bahwa konsep kepemilikan harta di dalam ajaran Islam. Masih ingat ini pernah saya sampaikan. Kalau ada seseorang berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, banting pulang, maju mundur, naik turun, kiri kanan, jungkir balik, kepala jadi kepala, kaki tetap kaki. Jadi perumpamaannya luar biasa, kepala jadi kaki, sampai begitu luar biasa capek begini. Jadi betapapun payah dan letihnya kita mencari harta, ingat konsepnya di dalam Islam itu, kontribusi kita itu 0,1%. Makanya Allah itu mencela Qarun, mengapresiasi Nabi Sulaiman. Qarun ketika dia bekerja keras, dapat harta banyak, hartanya melimpah, mencengangkan banyak orang terkagum-kagum. Karena di tangan Qarun sampah bisa jadi duit. Jadi orang itu kalau dibuka pintu rezeki nggak kuat kita. Yang kita lihat biasa-biasa saja itu sampah berserakan, tapi bagi Qarun jadi duit. Jadi duit. Oh, ada batu kerikil, kita biasa-biasa saja kita ini. Bagi ekstrim orang yang dibukakan rezeki, batu itu jadi duit. Maka bisnisnya Qarun itu luar biasa pesat. Sampai harta kekayaannya, kuncinya dipikul orang yang kuat-kuat, maka tidak mampu tentunya. Orang terkagum-kagum. Dan itu diabadikan, direportase oleh Al-Quran, kisahnya Qarun itu. Cuma sayang, perkataan Qarun itulah yang merusak. Apa yang dikatakan Qarun? Ketika orang terkagum dengan hartanya yang berlimpah, yang dikatakan inna utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Nah, ini kecelakaannya Qarun. Harta itu karena jerapayahku, harta itu karena ilmu, karena skill, karena profesionalitasku. Dia tanpa sadar meninggalkan campur tangan Allah. Yang diminta oleh Allah berapa? Yang diminta oleh Allah hanya 2,5%. Itu masih sisa berapa? 97, sekian persen. Ini butuh kalkulator ini. Pakai koma-koma ini. Masih banyak. Silakan dinikmati, silakan dipakai. Yang sudah 7% itu. Kenapa? Hakku sudah memberikan. Allah senang, Allah mengapresiasi. Makanya
Makanya salah satu asmaul husna itu asyakur, artinya apa? Allah itu pandai berterima kasih. Bapak mau duduk bertaklim di sini, rasa terima kasihnya Allah luar biasa. Padahal Allah tidak butuh terima kasih kita, tapi Allah memberikan apresiasi. Kalau engkau jalan berlari, aku lebih cepat daripada itu. Engkau berjalan, aku berlari. Jadi itu dalam hadis kursi disampaikan begini. Kalau engkau rindu, rindunya Allah jauh lebih besar. Kita cinta, cintanya Allah jauh lebih besar. Jadi yang diminta adalah 2,5% dalam bentuk yang makanya diberi nama zakat. Jadi zakat itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebutan bagi harta yang diambil dari orang kaya yang hartanya mencapai haul dan nisabnya. Itu namanya zakat. Jadi zakat itu hak Allah. Makanya kalau nanti dalam hitung-hitungan kalau ada gaji tidak cukup, ya kita keluarkan zakatnya tiap bulan, zakat profesi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Kalau Allah sudah bersumpah itu pasti terjadi. Kita yang bersumpah aja terjadi, apalagi kalau yang bersumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah benar-benar akan terjadi. 1, ma qasamalun min shadaqah, tidak akan berkurang harta disebabkan karena zakat dan sedekah. Tidak akan berkurang. Apalagi di awal kita sudah bahas tentang cara kanannya, dasarnya sedekah. Begitu pendekatan matematik, tidak akan berkurang, tidak akan bisa. Yang kedua, sumpahnya Allah, ini bahaya juga ini. Wala tulima abdu madlamatan fasobara 'alaiha, tidak teraniaya seorang hamba dan dia menerimanya dengan sabar, kecuali Allah illa zadallahu biha izza, kecuali Allah semakin menambah kemuliaan. Apalagi diberi fasilitas, doanya orang yang terzolimi itu makbul meskipun fasik. Ini hati-hati menzalimi orang. Sumpah yang ketiga, wala fataha abdul bab mas'alatin illa fataha Allahu alaihi bab faqr. Barang siapa membuka pintu meminta-minta, maka Allah membukakan pintu kemiskinan baginya. Makanya orang yang disebut miskin itu bukan yang minta-minta itu sebenarnya, tetapi orang yang hidupnya susah, terbatas, dia mau untuk meminta, menjaga kehormatannya. Orang seperti ini yang paling skala prioritas harus ditemukan oleh amil. Jangan disuruh antri tidak lebaran terus dikasih 50.000. Tidak begitu cara menyalurkan zakat. Datangi juga, jaga kehormatannya, jaga kehormatan yang mustahil juga demikian. Sekarang ancaman orang yang menolak zakat. Nanti sampai di sini aja, sampai ancaman saja. Baru nanti hitung-hitungannya bagaimana. Yang pertama, dalam Quran surah Taubah ayat 34, orang-orang yang enggan menunaikan zakat, orang yang menyimpan hartanya bertumpuk-tumpuk, emas maupun perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tetapi enggan menafkahkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, gembirakanlah mereka dengan siksa yang pedih. Maksudnya siksa yang pedih apa? Secara teknis, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari di mana emas dan perak harta itu dibakar lalu disetrikakan di dahinya. Nah, makanya kalau kita jadi orang kaya yang bayar zakat, latihan mensetrika dahi. Disetrika, dipanaskan, apa latihan supaya nanti kebal. Tapi yakinlah kita tidak akan mampu karena siksa neraka itu semakin hari semakin meningkat kuantitas dan kualitas. Yang kedua, harta itu akan diserupakan dengan seekor ular dan melilit dia dan mencabik-cabiknya. Wal huwa syarrul lahum sayutawwa wa quna biha
ma yang bakhilu bihi yaumal qiyamah. Tindakan itu justru membawa bencana bagi mereka. Harta yang mereka sayangi itu akan dikalungkan pada hari kiamat. Nah, cari ular, latihan, kalung-kalungkan, dan harus buat berbisa, yang tidak berbisa. Saya kira ini pertemuan pagi hari ini, lebih kurang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.